Dengan sangat hormat kami silakan Pak. Ya. Budaya sampai Shalom. Shalom. Yang kami hormati Pak Dato Lalu Arifin, Pak Indra dan Pak Suleman. Tahun kita tidak bisa keluar daerah dan akhirnya bisa keluar dan bertemu di sini. Tetapi juga ketemu tidak saja dengan Pak Dato dan Pak Mahyudin dan lain-lain. Diketahui bahwa saat ini kota kami sedang dalam proses yang kami sebut sebagai melangkah ke 5G. Apa itu 5G? Kami sekarang sedang menyebut sebagai istilah ducting. Jadi sekaligus kami memperhatikan kota ini di mana kami akan menurunkan semua kabel-kabel telekomunikasi. Demikian Pak. Karena itu Pak Mahyudin atau Pak Indra mungkin nanti bisa menjelaskan secara detail. Silakan. Dan nanti Pak, pada saat Pak Mahyudin dan Pak Indra menjelaskan, silakan dipotong. Silakan ditanyakan supaya tidak kehilangan momen sehingga nanti pas ada penjelasan dari Pak Mahyudin atau Pak Indra dan Pak Sulaiman nanti langsung interaktif. Mungkin itu ya Pak ya? Membuat suatu peraturan daerah dengan mengacu kepada Permen Kominfo di mana izin menara telekomunikasi ini mengenal batas waktu dulu Pak. Batas waktunya itu 5 tahun sekali. Sekarang sudah ada regulasi baru sehingga tidak mengenal lagi batas waktu sepanjang tidak mengalami perubahan kepemilikan dan perubahan struktur menara Pak. Itu apa dasarnya. Nomor 2, perubahan itu dilakukan karena adanya besaran retribusi Pak. Di sini ada beberapa hal yang diatur. Satu, terkait tentang zonasi boleh atau tidak menara itu dibangun. Itu pertama Pak. Di samping kepentingan daerah, tentu ada kepentingan regulasi pusat yang tidak boleh dilanggar oleh para penyelenggara. Nomor 2, kami pun mengatur tentang ketinggian menara itu Pak. Kalau di kami ketinggian menara itu 20 meter di kami. Nah, kalau di sana mungkin seperti Pak Wakil tadi sampaikan, mungkin ada blind spot, mungkin di sana lebih tinggi mungkin. Terus kami yang perlu juga dilakukan Pak, mungkin diatur juga terkait tentang zonasinya Pak. Di daerah mana aja boleh membangun menara. Nah kalau kami sudah dilakukan secara sistem Pak. Mungkin kalau sistem ini mungkin Pak Edo nanti bisa menjelaskan nanti aplikasinya seperti apa. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh teman-teman di Timur Tengah Selatan dalam rangka membangun aplikasi ini sendiri Pak. Kan dalam setahun itu bisa jadi bisnis Telkom chain mungkin sepi, dibelilah sama XL misalnya kan. Nah di situ nanti XL harus ngurus lagi izinnya kan ada. Jadi pengawasan seperti itu yang dilakukan oleh Diskominfo Pak terkait tentang penyelenggaraan menara ini. Jadi ada beberapa hal yang memang dari sisi Diskominfo terkait tentang penyelenggaraan menara ini. Nah untuk lebih detailnya nanti kami akan menyerahkan Perda dan Perwal ini mungkin bisa dijadikan bahan informasi mungkin ada yang terkemarin bisa dewan dari mungkin itu Pak Indo ada yang ditambahkan? Belum Pak Indo. Ada Pak Ayana Pak, ini dia dari bagian hukum nanti bisa dia juga paham betul terkait dengan Perda dan Perwal tentang telekomunikasi dan bisa juga dimenangkan ke Pak. Jadi tadi kata Pak Kadit. Jadi untuk menara telekomunikasi ini ada 2 retribusi. Jadi yang pertama retribusi untuk pendirian bangunan itu sendiri. Satu lagi untuk retribusi wasdal. Setelah ada UU Ciptaker, nah yang untuk pendirian kalau dulu kan IMB berubah menjadi PBG, nah persyaratan nanti berubah lagi gitu. Kalau untuk PBG ini, kalau dulu mensyaratkan rekomendasi Diskominfo, kalau sekarang PBG tidak mensyaratkan rekomendasi Diskominfo, tapi karena kita ada muatan lokal, jadi rekomendasi tidak dipersyaratkan di aplikasi pusat ini kan. Jadi untuk PBG ini ada aplikasi dari pusat PBG. Rekomendasi dari Kominfo untuk pembuatan PBG penghijauan bangunan gedung itu amanat dari UU Ciptaker sama turunannya PP 16. Kemudian dari sisi retribusi pengendalian menara telekomunikasi sendiri ada amanat dari undang-undang baru UU 1 HKPD. Jadi HKPD jadi pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah. Nah itu dihilangkan. Jadi kita banyak retribusi lokal yang hilang, jadi hanya tinggal 5 kalau nggak salah. Sementara untuk tahun ini kita
menara itu dia sesuai dengan perkembangan teknologi dan perkembangan bisnis. Dari tahun ini kita tarik 1024 tower yang bisa ditarik retribusi pengendaliannya gitu. Sementara tower sendiri ada 1400-an, cuma karena ada yang datanya tidak lengkap, kemudian perubahan kepemilikan dan tidak ada BTS-nya, jadi kita tidak bisa menarik retribusinya. Retribusi pengendaliannya berapa Pak itu per tahun? Per tahunnya target 24 sekarang udah mencapai 70% sih Pak. Jadi masih berjalan 70%, kita 1,6 miliaran. 24 miliar, berarti kurang lebih nanti ada 4 miliar saja per tahun. Kalau per tahunnya paling besar itu 2 miliar Pak. 2 miliar. Ini dari 2,3 juta, kan dari tarifnya sendiri 2,3 juta per menara. Per menara per tahun. Per tahun, ya. Biaya pengawasannya gitu. Iya, Murah banget Pak. Ya emang rata-rata kota lain sekitar 2,3, 2,5 ada 2,3 juta per tahun per menara. Ya itu tarifnya gitu Pak. Nanti ada variabelnya sendiri. Variabelnya sendiri ada berdasarkan bentuk menara, tipenya misalnya kaki 4, dia ada pengalih 1,1. Kemudian kalau di tengah kota ada zona 1, dia ada pengalihnya juga. Variabelnya cuma 2 itu, jadi tipe menara sama zonasi. Jadi kalau pusat kota dia ada pengalihnya 1,1. Dan kami di Kota Bandung Pak saat ini di dalam setiap penyusunan perda itu si penyusun MA itu harus hadir Pak, harus hadir, sehingga anggota Pansus bisa langsung bertanya ke tim penyusun itu kenapa ini akan muncul, bagaimana perhitungannya dan apa kalau misalnya diterapkan apa dampaknya kepada masyarakat. Ya perda harus sesuai dengan itu, mungkin barangkali tambahan. Ada tambahan. Silakan Pak. Nah, sepanjang penerapan dua regulasi ini, apakah ada hambatan berdasarkan penerapan pasar-pasar itu? Ada yang dari operator, kemudian dari sisi berapa atau pemerintah belum sepakat atur atau sudah diatur tetapi mereka masih melawan sampai katanya mendapat pemerintah. Ya. Nah, terkait tentang regulasi ini secara yuridis tidak ada yang keberatan, karena artinya ini adalah amanat dari peraturan yang lebih tinggi Kominfo. Cuman ya itu tadi Pak, permasalahan seperti yang Bapak sampaikan, banyak praktek-praktek di lapangan itu yang menyalahi aturan yang sudah kami gariskan dan perwali. Satu, ada operator itu yang hanya sampai ke Diskominfo hanya rekomendasi, ada izin warga langsung bangun. Padahal rekomendasi itu adalah bagian dari keluarnya IMB nanti Pak. Setelah dari Diskominfo mereka ke Distartip Cipta Bintang. Di sana ada KAK-nya. Ya, setelah dari Cipta Bintang mengeluarkan KAK, KRK ke perizinan. Jadi tahapannya Diskominfo itu baru pembukanya aja. Nah, banyak teman-teman yang operator ini hanya berbekal izin dari warga, mereka membangun Pak. Pemotongan regulasi inilah, baru keluar rekomendasi di Diskominfo langsung bangun. Ya, apa sanksi yang akan diterima oleh para operator? Kalau dari sisi besaran biaya segala macam mereka tidak ada keberatan. Tidak keberatan. Sampai saat ini tidak ada keberatan. Semuanya berjalan dengan baik. Cuman itu karena mereka kan orang bisnis Pak. Kadang yang ketemu kami itu udah orang keberapa Pak yang datang ke kita tuh. Kadang yang datang ke sini putar Pak, LSM yang datang. Maka mensupport semua kebutuhan dalam komunikasi ini mah tidak mungkin dibiayai oleh daerah semua Pak. Nah, Bapak bisa menggunakan celah-celah bisnis dari teman-teman operator ini untuk memberikan bantuan CSR atau apapun untuk masuk ke daerah tersebut. Tolong disebutkan Pak, Ya. contohnya apa saja? Kami di Kota Bandung ini, seluruh taman di Kota Bandung ini tidak dibiayai oleh PAD Pak, dibiayai oleh salah satu operator besar di Indonesia ini untuk memberikan layanan WiFi gratis semua taman di Kota Bandung ini. Bapak bisa melakukan pendekatan di situ Pak kepada terhadap operator ini. Boleh berbisnis di sini, kasihlah kontribusi, pasanglah CCTV di beberapa titik yang ada di daerah kami ini. Kan pemerintah tidak punya semua biaya gede untuk itu. Diskominfo hanya melayani seluruh dinas dan seluruh kelurahan kecamatan aja Pak, wifi-nya. Sisanya dilayani semua oleh teman-teman operator Pak. Nah, kalau di Bandung ini ya, kalau kami dengar PAD-nya sudah sampai triliun ini ya, sama besar dengan APBD kami. Karena kami untuk
PAD kami kota kecil yang saat ini tahun ini hanya ada tercapai 76 miliar saja untuk 1 tahun anggaran 2021. Kalau targetnya juga baru 110. Total apa jadi tahun ini tuh? 1,4 T. Kita dengar kalau di kota-kota besar ini PAD-nya sampai triliun, ini sama besar dengan APBD kami di daerah. Ya, paling tidak dengan ya kami ketemu ini juga bagian dari mendukung kami untuk ada hal baru atau yang mau bilang objek baru lah untuk mendukung akan PAD, mendorong untuk pencapaian PAD karena ini di daerah kami ini ya mungkin kalau dari sini target awal 1 miliar ke 2 miliar, kalau kami di sana ini mungkin kalau targetnya 500 juta juga mungkin sudah luar biasa itu karena tidak seramai yang ada di kota Bandung. Paling tidak kami dapat masukan untuk kami juga memulai. Ya tentunya kami mengucapkan terima kasih, tapi ada cenderamata dari Timor yang perlu kami berikan supaya ini kalau acara di Timor itu bilang ini saling ada ikatan antara TTS dan Bandung terutama dengan Kominfo Bandung. Sebagai keluarga kita bisa kembali. Anak ada Natun. Kalau Bapak Sulaiman masih ingat bisa Natun. Kan gitu kita langsung saja kita serahkan. Ya ini cenderamata dari kami. Ini dipakai Jokowi waktu upacara tahun lalu, upacara RI ya Pak ya? 36. Izin Pak. Terima kasih Pak. Ibu Jadi silakan. penguasa juga ini kita siapkan hepat. Cium Pak, kata lawan. Bapak penguasa Luban Timur pasti pengalungan untuk Pak Sulaiman Lur. Siap. Bapak Soal teluk sesama teluk bila. Ini kampung tetangga Pak, saling memaafkan. Kampung tetangga. Seperti sudah dihitung ya? Iya. Itu sudah ini. Kita pakai mesin. Baik, terima kasih kami bisa dapat oleh-oleh dari Bandung untuk bisa kami memperkaya Ramperda ya, penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Timor Tengah.